Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, jurusan akuntansi, akan mempresentasikan materi tentang materialitas dan risiko audit. Kelompok kami beranggotakan Anissa Nurhasana Rahman, Gina Aminatul Zahra, Muhammad Rizal, Nova Fadilatul Azhar, dan Sanelia Hermansyah. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, materi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh saya sendiri, Sanelia Hermansyah, yaitu tentang materialitas dan menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Laporan audit selalu dinyatakan dalam paragraf tanggung jawab auditor. Nah, di sini saya ambil contoh laporan PT IAPI berisikan tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit. Untuk ini saya highlight ya, untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, untuk kemudian juga di paragraf opini, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT IAPI Manufaktur tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, dilihat bahwa pada kedua paragraf laporan audit ini menyatakan bahwa kesalahan penyajian material dan satu lagi dalam semua hal yang material. Kita lihat ada kata material, artinya material itu sangat penting dalam suatu audit. Nah, ini sebenarnya apa sih materialitas itu? Nah, kita telah melihat begitu pentingnya materialitas dan itu dinyatakan dalam laporan audit. Materialitas itu dapat didefinisikan sebagai besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Jika kita lihat bahwa penetapan materialitas membutuhkan pertimbangan profesional atau professional judgment dari auditor, jadi bukan asal-asalan, melainkan adanya pertimbangan profesional dan biasanya yang melakukan pertimbangan ini adalah auditor senior atau auditor yang sudah memiliki pengalaman. Kemudian, agar dapat menetapkan materialitas secara tepat, auditor harus memiliki persepsi siapa sih pengguna laporan audit atau laporan keuangan itu, sehingga dia bisa menetapkan tingkat materialitas yang tepat. Perlu diingat juga, materialitas ini sangat penting karena ini terkait dengan bukti yang akan disajikan. Kemudian, bagaimana materialitas itu dapat diterapkan? Nah, itu ditetapkan pada saat perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Kemudian, langkah-langkah dalam penerapan materialitas yang pertama itu ada menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Nah, yang kedua ada mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. Yang ketiga ada mengestimasi total salah saji segmen. Yang keempat ada memperkirakan salah saji gabungan. Yang kelima ada membandingkan salah saji gabungan dengan mempertimbangkan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Nah, langkah pertama dan kedua ini diterapkan pada saat perencanaan audit, sedangkan poin 345 akan kita sampaikan selanjutnya pada saat membahas pelaksanaan dan evaluasi bukti. Saya akan bahas poin pertama, yaitu tentang menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Bagaimana sih menetapkan materialitas pada tingkat laporan keuangan? Yang pertama, pertimbangan awal ini dilakukan pada saat perencanaan audit. Yang kedua, kemudian pertimbangan awal atas materialitas laporan keuangan. Ini jumlah maksimum salah saji yang diyakini auditor tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Materialitas itu
gampangnya seperti ini. Mungkin untuk entitas yang kecil, 10 juta bisa dikatakan nilai yang signifikan, di mana bisa mengubah pengambilan keputusan. Namun nilai 10 juta bagi entitas besar itu tidak begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Jadi apabila ada salah saji di laporan keuangan senilai 10 juta ini tidak terlalu berpengaruh bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki aset sampai 20 miliar misalnya, tetapi sangat berpengaruh bagi entitas yang memiliki aset yang hanya nilainya 100 juta. Dan salah saja yang diyakini auditor tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan laporan keuangan. Nilai pertimbangan atas materialitas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, ada auditor menetapkan pertimbangan awal atas materialitas untuk membantu merencanakan jumlah bukti audit yang dibutuhkan sebagai dasar memberikan opini selama pelaksanaan audit. Ingat bahwa tingkat materialitas yang ditetapkan itu akan berpengaruh kepada bukti audit yang akan disajikan nanti. Artinya apabila materialitas tinggi, maka bukti audit yang disajikan semakin sedikit. Yang keempat, semakin rendah nilai rupiah yang materialitas yang ditetapkan auditor, maka semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Kebalikannya, semakin tinggi nilai rupiah kualitas yang ditetapkan auditor, maka semakin sedikit bukti yang dibutuhkan. Jadi ada hubungan terbalik antara materialitas dan bukti audit. Nah, apa saja yang perlu dipertimbangkan auditor ketika menetapkan materialitas atas laporan keuangan ini? Yang pertama, ada auditor harus paham bahwa tidak ada satu nilai materialitas yang bisa ditetapkan untuk seluruh klien audit. Artinya apa? Nilai materialitas ini bukan nilai yang absolut, melainkan relatif, atau tergantung pada klien audit yang akan diaudit. Jadi bisa saja antar klien itu nilai materialitasnya berbeda-beda, jadi tidak ada nilai materialitas yang absolut. Nah, kemudian yang kedua, dalam mengevaluasi nilai materialitas, auditor harus mendasarkannya pada suatu patokan atau benchmarking. Harus berdasarkan kepada suatu patokan. Kenapa harus berdasarkan kepada suatu patokan? Karena laporan keuangan itu saling terkait. Yang biasanya umumnya digunakan sebagai patokan utama adalah laba bersih sebelum pajak, namun bisa juga menggunakan patokan-patokan utama lainnya seperti penjualan neto, laba neto, atau total aset bisa saja digunakan, tapi patokan utama yang bisa digunakan yaitu laba neto, karena laba neto selalu berkaitan dengan laporan posisi keuangan. Setelah menetapkan patokan-patokan utama, maka auditor juga memutuskan apakah salah saji secara material akan mempengaruhi kewajaran patokan lainnya seperti aset lancar, total aset, liabilitas lancar, dan ekuitas pemilik. Yang ketiga, jangan dilupakan juga bahwa yang sudah kita bahas itu kan faktor kuantitatif. Ada juga faktor kualitatif mempengaruhi penetapan materialitas. Kadang-kadang bukan karena besarnya materialitas ataupun besarnya salah saji, tapi ada salah saji yang mungkin tidak melewati nilai materialitas tetapi sangat berpengaruh pada penetapan opini auditor. Jadi faktor-faktor kualitatif ini, misalnya perkara hukum dan lain-lain, itu juga harus dipertimbangkan oleh auditor. Perkenalkan, saya Gina Aminatu Zahra. Saya akan melanjutkan mereview langkah penerapan materialitas yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua dari langkah penerapan materialitas yaitu mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen salah saji yang dapat ditoleransi, yang bertujuan menentukan materialitas kinerja selama perencanaan audit. Yang ketiga dari langkah penerapan materialitas yaitu mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan, yang bertujuan menggunakan materialitas untuk mengevaluasi temuan audit. Langkah yang kedua dari penerapan materialitas yaitu mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen salah saji yang dapat ditoleransi. Nah, alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen salah saji perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen, bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagian besar praktisi mengalokasikan materialitas ke akun-akun neraca, bukan ke akun-akun laba rugi. Karena kebanyakan salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama terhadap neraca akibat
digunakannya sistem pembukuan double entry. Contoh, lebih saji piutang usaha sebesar $20.000 juga akan menyebabkan penjualan lebih saji sebesar $20.000. Jadi, tidak dapat mengalokasikan pertimbangan pendahuluan baik ke akun laporan laba rugi maupun laporan neraca. Karena jika dilakukan akan menimbulkan perhitungan yang ganda. Hal ini memungkinkan auditor untuk mengalokasikan materialitas ke akun-akun laporan laba rugi atau neraca. Karena sebagian besar prosedur audit berfokus pada akun-akun neraca, materialitas harus dialokasikan ke akun-akun neraca saja. Kemudian, penentuan materialitas kinerja didasarkan pada pertimbangan profesional dan mencerminkan jumlah salah saji yang ingin diterima auditor dalam segmen tertentu. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh auditor dalam mengalokasikan akun-akun tersebut ke dalam neraca. Yang pertama itu, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak saji dibandingkan akun-akun lainnya. Yang kedua, baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian ini. Nah, pada akhir audit, auditor harus menggabungkan semua salah saji aktual dan yang diestimasi. Selanjutnya, auditor harus membandingkannya dengan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Dan yang ketiga, dari langkah penerapan materialitas, yaitu mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Nah, salah saji yang ditemukan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu salah saji yang diketahui, yaitu salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Contohnya, ketika mengaudit properti, pabrik, dan peralatan, auditor mungkin mengidentifikasi list peralatan yang dikapitalisasi. Padahal, seharusnya dibebankan karena merupakan list operasi. Yang kedua yaitu salah saji yang mungkin. Salah saji yang mungkin ini dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen auditor tentang estimasi saldo akun. Contohnya, perbedaan estimasi penyisihan untuk piutang tak tertagih atau kewajiban garansi. Yang kedua, yaitu proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari populasi. Contohnya, asumsikan auditor menemukan 6 salah saji yang dilakukan oleh klien. Dalam sampel terdiri atas 200 barang ketika menguji biaya persediaan. Auditor menggunakan salah saji tersebut untuk mengestimasi total salah saji yang mungkin dalam persediaan. Total ini disebut estimasi proyeksi atau ekstrapolasi. Karena hanya sampel yang diaudit, bukan keseluruhan populasi. Estimasi salah saji yang diproyeksi ini disyaratkan oleh SAS 111 AU 350. Jumlah salah saji yang diproyeksi untuk setiap akun digabungkan dalam kertas kerja. Dan kemudian gabungan salah saji yang mungkin dibandingkan dengan materialitas. Adapun rumus dari proyeksi langsung estimasi salah saji yaitu salah saji bersih dalam sampel dibagi total sampel dikali total nilai populasi yang tercatat. Nama saya Novel Fadilatul Azhar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai risiko beserta jenis-jenis audit yang bertujuan untuk mendefinisikan risiko dalam auditing. Definisi risiko audit. Risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Apabila auditor menginginkan mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah.
Jika auditor menginginkan keyakinan 99%, maka risiko auditnya yaitu 1%. Jika auditor menginginkan keyakinan 95% atas kewajaran laporan keuangan, maka risiko auditnya yaitu 5%. Model risiko audit membantu auditor memutuskan seberapa banyak jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya. Model ini biasanya dinyatakan sebagai PDR sama dengan AAR per IR kali CR. Artinya PDR adalah risiko deteksi yang direncanakan, AAR adalah risiko audit yang dapat diterima, IR risiko inherent, dan CR risiko pengendalian. Adapun jenis-jenis risiko, yang pertama PDR Plan Detection Risk atau risiko deteksi terencana. Ukuran risiko ini bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Poin utamanya, PDR hanya akan berubah jika auditor melakukan perubahan pada salah satu dari ketiga faktor lainnya tersebut. Yang kedua, risiko ini menentukan nilai bukti substantif yang direncanakan oleh auditor untuk dikumpulkan, yang merupakan kebalikan dari ukuran PDR itu sendiri. Yang kedua ada IR, inherent risk atau risiko inherent. Suatu risiko ini suatu ukuran yang dipergunakan auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material atau kekeliruan kecurangan dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dalam pengendalian intern yang ada atau kerentanan laporan keuangan terhadap timbulnya salah saji yang material. Hubungan antara IR, PDR, bukti audit yang direncanakan. IR saling berlawanan dengan PDR tapi memiliki hubungan yang searah dengan bukti audit. Yang ketiga, CR, control risk atau risiko pengendalian. Ukuran yang dipergunakan auditor untuk menilai kemungkinan terdapat sejumlah salah saji material yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang dimiliki klien. CR memperlihatkan penilaian tentang keefektifan pengendalian intern yang dimiliki klien untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Kehendak auditor membuat penilaian tersebut senantiasa berada di bawah nilai maksimum 100% sebagai bagian dari rencana audit yang dibuatnya. Yang keempat, ada stable audit risk, wajar tanpa syarat telah diterbitkan. Ketika auditor memutuskan untuk menetapkan suatu tingkat AAR yang lebih rendah, berarti bahwa audit ingin memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuhasana Rahman sedikitnya akan mereview materi tentang menilai risiko audit yang dapat diterima dan menilai risiko inherent. Menilai risiko audit yang dapat diterima. Auditor memutuskan risiko penugasan dan kemudian menggunakannya untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Derajat ketergantungan pemakai eksternal laporan keuangan adalah ukuran klien, distribusi kepemilikan, sifat, dan jumlah kewajiban. Berikut metode yang dapat digunakan oleh praktisi untuk menilai risiko audit yang dapat diterima. Faktor yang pertama yaitu ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Metodenya yang pertama, menelaah laporan keuangan termasuk catatan kaki. Yang kedua, membaca notulen rapat direksi untuk menentukan rencana masa depan. Yang ketiga, menelaah formulir 10K untuk perusahaan terbuka. Dan yang terakhir atau yang keempat, membahas rencana pembiayaan dengan manajemen. Faktor yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Metodenya, menganalisis laporan keuangan untuk mengenali dengan menggunakan rasio serta prosedur analitis lainnya. Yang kedua, menelaah laporan arus kas historis yang diproyeksikan untuk mempelajari sifat arus kas masuk dan arus kas keluar.
Dan faktor yang terakhir atau yang ketiga yaitu integrasi manajemen. Metodenya mengikuti prosedur yang dibahas di bab 8 tentang penerimaan dan kelanjutan klien. Yang selanjutnya adalah menilai risiko inheren. Apa sih tujuan kita membahas ini? Yaitu untuk mempertimbangkan dampak beberapa faktor terhadap penilaian risiko inheren. Pencantuman risiko inheren pada model risiko audit adalah salah satu konsep terpenting dalam auditing. Auditor dapat mempertimbangkan beberapa faktor utama ketika menilai risiko inheren. Antara lain, yang pertama, sifat bisnis klien. Yang kedua, hasil audit sebelumnya. Yang ketiga, penugasan awal versus penugasan berulang. Yang keempat, pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, transaksi non-rutin. Yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi yang tepat. Yang ketujuh, unsur-unsur populasi. Yang kedelapan, faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang tepat. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah faktor yang berkaitan dengan misapropriasi aktiva. Nama saya Muhammad Rijal. Di sini saya akan menjelaskan hubungan risiko dengan bukti serta faktor yang mempengaruhi risiko. Tujuan materi ini untuk mengetahui hubungan risiko dengan bukti. Untuk memodifikasi seberapa banyak yang kita akan kumpulkan, kita dapat menimbang untuk mengubah audit untuk merespon risiko tersebut. Jika risikonya memang besar, maka kita bisa saja membutuhkan staf tambahan yang lebih banyak dan lebih berpengalaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut, yaitu yang pertama, risiko terhadap segmen-segmen di laporan keuangan. Risiko salah saji dari control risk, inherent risk, atas audit objektif di setiap segmen. Yang kedua, ada mengaitkan nilai saji yang masih dapat ditoleransi dan risiko kepada tujuan audit yang terkait dengan saldo. Yang ketiga, ada batasan ukuran. Karena pengukuran berdasarkan subjektif auditor, masing-masing auditor yang menentukan apakah ini masuk kategori rendah, sedang, ataupun tinggi. Yang selanjutnya, menggunakan kertas kerja atas pengumpulan bukti audit dari rincian saldo untuk membantu dalam menghubungkan berbagai pertimbangan yang dapat mempengaruhi bukti audit sehingga dapat menentukan bukti audit yang tepat. Dan yang selanjutnya, ada hubungan antara risiko, materialitas, dan bukti audit. Konsep materialitas dan risiko dalam auditing tidak bisa dipisahkan. Bisa dikatakan risiko adalah ketidakpastian dan materialitas adalah ukuran. Jadi bisa dibilang ukuran atas ketidakpastian. Ukuran di sini adalah jumlah bukti audit yang harus diperoleh untuk mengantisipasi ketidakpastian. Semakin banyak bukti audit yang kita peroleh, semakin kita bisa mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Dapat kita lihat di dalam tabel tersebut, terdapat risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang direncanakan. Kita sebut risiko audit yang dapat diterima dengan AAR, risiko bawaan dengan IR, risiko pengendalian dengan CR, dan risiko deteksi yang direncanakan dengan PDR. Jika AAR rendah, maka PDR pun rendah karena keduanya bersifat sejalan. Dan IR dengan CR rendah, maka PDR pun tinggi karena kedua tersebut bersifat berbalik. Karena IR dan CR terbalik dengan PDR tetapi sejalan dengan bukti audit, artinya jika IR dan CR rendah, maka bukti audit yang harus dikumpulkan rendah pula. Evaluasi hasil. Setelah auditor melakukan perencanaan dan pengumpulan bukti audit, hasil audit dapat dinyatakan pula dalam istilah dari versi evaluasi atas modal risiko. Untuk mengevaluasi hasil audit dapat dinyatakan dengan rumus, yaitu rumusnya risiko audit yang tercapai sama dengan risiko inherent kali risiko pengendalian dikali risiko deteksi yang dicapai.
Dan yang selanjutnya terdapat 3 cara untuk mengurangi tingkat resiko audit, yaitu yang pertama mengurangi tingkat resiko inheren, yang kedua mengurangi tingkat resiko pengendalian, yang ketiga mengurangi tingkat resiko deteksi yang tercapai dengan meningkatkan uji-uji audit yang substantif.